Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 8 bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika kelas 8 untuk modul MTK 8.3 yang sebelumnya sudah diberikan di pertemuan sebelumnya tentang relasi dan fungsi, pembahasan untuk menyatakan fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, untuk pada kesempatan kali ini adalah merupakan materi penguatan modul MTK 8.3 yang sebelumnya sudah dibahas. Ini adalah materi penguatan supaya kalian lebih jelas lagi memahami cara menyatakan fungsi, khususnya untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatakan fungsi dapat dilakukan dengan 4 cara, ya. Yang pertama dengan menggunakan tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, grafik atau kurva pada diagram kartesius. Jadi menyatakan fungsi ada 4 cara yang umum digunakan, ya. Tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan keempat grafik atau kurva. Menyatakan fungsi ke dalam bentuk diagram panah atau grafik, maka terlebih dahulu sebelumnya harus dinyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk tabel atau himpunan pasangan berurutan, ya. Secara umum, ya, fungsi itu dibagi ke dalam dua, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat. Nah, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat. Fungsi linier, ciri-cirinya adalah, ini harus dilihat ya, ciri-ciri rumus fungsi untuk fungsi linier itu fx sama dengan ax plus b. Pangkat variabelnya ini 1, ya. Ini variabel x-nya di sini pangkatnya 1. Ini yang Bapak beri tanda ini itu pangkatnya 1. Contoh fx sama dengan 6x min 3. Nah, ini variabel x-nya pangkatnya 1. Ya, kalau pangkat 1 tidak ditulis. 6x min 3. Maka ini disebutnya fungsi linier, ya. Yang kedua, jika digambarkan fungsinya, grafiknya, fungsinya digambarkan grafiknya atau kurvanya itu berbentuk garis lurus. Jadi kalau fungsi linier kalau digambarkan grafiknya bentuknya garis lurus seperti ini, ya. Ini bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Ini kurvanya untuk fungsi linier. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, ini rumus fungsinya secara umum ditulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini bedanya dengan fungsi linier. Kalau fungsi linier pangkat variabelnya 1, sedangkan di fungsi kuadrat pangkat variabelnya 2. Jadi tertingginya 2. Walaupun di sini ada yang nanti pangkat variabelnya ada yang 1, tapi tertingginya pangkatnya 2. Ya, itu sebutnya fungsi kuadrat. Contoh fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ya, ini contoh di sini x kuadrat, berarti dia fungsi kuadrat. Grafik fungsinya berbentuk parabola, garis melengkung seperti ini. Nah, ini bisa melengkung terbuka ke atas atau melengkung terbukanya ke bawah, ya, tergantung nanti kondisinya. Nah, untuk fungsi linier akan dibahas lebih mendalam nanti di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya, di bab 4 tentang persamaan garis lurus, ya, tentang persamaan garis lurus. Ini nanti akan dibahas khusus. Sedangkan fungsi kuadrat akan dibahas secara khusus nanti di kelas 9, ya, di kelas berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang fungsi linier terlebih dahulu. Namun cara menyatakan ke diagram kartesiusnya atau ke bentuk diagram panahnya, ini ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, tentukan daerah hasil. Nah, ini daerah hasilnya dulu tentukan, atau bayangan, ya. Nama lain dari daerah hasil adalah bayangan. Dengan cara mensubstitusikan daerah asalnya X ke rumus fungsi. Yang kedua, pasangkan, ya, daerah asalnya dengan daerah hasil X dengan Y-nya dalam bentuk himpunan pasangan berurutan berupa koordinat titik, ya, X, Y. Ya, jika fungsi dinyatakan dalam bentuk diagram panah, maka hubungkan daerah asal dengan daerah hasilnya atau dengan bayangannya dengan tanda panah. Jika akan dinyatakan dalam bentuk grafik atau kurva, maka letakkan koordinat titik ke dalam koordinat
kartesius. Oke, kita langsung ke permasalahan ya. Yang pertama fungsi linier. Secara umum fungsi linier itu fx tadi sudah dijelaskan di atas, fx sama dengan ax plus b. Grafik fungsi berbentuk garis lurus. Nah, contoh, sekarang menyatakan diagram panah atau grafik fungsi linier. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x min 4. Nah, dengan daerah asal min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini ada 7 daerah asalnya. X-nya ini ya, ini X-nya. Ini fungsinya. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk diagram panah dan grafik. Berarti dua yang diminta ya. Diagram panah dan grafik. Yang pertama, langkah pertama yang sekalian lakukan adalah substitusikan daerah asalnya ke rumus fungsinya untuk menentukan daerah hasilnya atau bayangannya. Nah, ini daerah asalnya, X, ini rumus fungsinya. Disubstitusikan atau diganti. Jadi X-nya min 3, kita ganti X-nya min 3, 2 kali min 3 dikurangi 4. Ya, sesuai ini ya, X-nya yang diganti. Min 6 dikurangi 4 sama dengan min 10. Maka didapat Y-nya sama dengan min 10. Yang kedua, X-nya min 2. Diganti X-nya min 2. Disubstitusikan ya. 2 kali min 2, min 4. Min 4 dikurang 4, min 8. Maka didapat Y-nya min 8. Dan seterusnya sampai nanti yang terakhir, X-nya 3. Tinggal ganti 2 kali 3, 6. 6 kurang 4. 2, maka didapat Y-nya 2. Nah, inilah yang disebut dengan daerah hasil atau bayangan. Ya, sedangkan ini daerah asal. Nah, langkah kedua, pasangkan daerah asalnya dengan daerah hasilnya, dengan bayangannya, X dengan Y, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, seperti ini, min 3, min 10. Jadi, min 3 ini daerah asal, yang ini min 10 adalah daerah hasil, yang ini pasangannya. Jadi dipasangkan sampai ada 7 pasang. Min 3, min 10 sampai 3,2. Ini disebutnya himpunan pasangan berurutan. Setelah himpunan pasangan berurutan yang didapat, langkah ketiganya buat diagram panah. Nah, min 3, min 2, min 1 ini daerah asal, sebelah kiri himpunan A. Himpunan B ini daerah hasilnya yang Y, min 10, min 8 sampai 2. Yang ini disebutnya rumus fungsinya. Pasangkan dengan tanda panah seperti ini. Inilah disebut dengan diagram panah. Jika sudah dinyatakan dalam bentuk diagram panah, ingin dinyatakan dalam bentuk kurva atau grafik, kalian masuk ke buku kotak-kotak kan. Nah, ini dinyatakan titiknya yang tadi min 3, min 10. Ya, X-nya min 3, Y-nya min 10. Terus B-nya min 2,8. Min 2, X-nya min 2, sebelah kiri, Y-nya min 8, dan seterusnya ya. Sampai 7 titik yang tadi sudah dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Setelah 7 titik ini dinyatakan dalam bentuk koordinat kartesius, tarik garis. Seperti ini. Inilah garis yang merah ini garisnya. Ya. Inilah yang disebut dengan garis lurus, ya, bentuk garis lurus. Jelas ya? Fungsinya fx sama dengan 2x min 4. Lalu kalian buat grafiknya jadi seperti ini yang tadi sudah dinyatakan ya. Seperti ini jadi grafiknya, berbentuk garis lurus. Jelas ya? Yang berikutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya tadi sudah dijelaskan di atas, ax kuadrat plus bx plus c. Jadi ada variabelnya yang berpangkat 2. Jika digambarkan, grafiknya berbentuk parabola atau garis melengkung. Langkahnya hampir sama dengan yang di atas, seperti fungsi linier. Ya, contoh 2, menyatakan diagram panah dan grafik kurva fungsi kuadrat. Nah, di sini contoh 2, diketahui rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, ini daerah, ini rumus fungsinya ya, ini pangkat 2, maka ini disebutnya fungsi kuadrat. Dengan daerah asal min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk menyatakan dalam bentuk diagram panah atau grafik? Langkahnya hampir sama seperti tadi fungsi linier ya. Disubstitusikan terlebih dahulu ke bentuk rumus fungsinya. Ini daerah asalnya, ini daerah hasil. Kemudian nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ini didapat ya, min 2, 7, min 1, 0, 0, 5, dan seterusnya sampai 6,7.
nyatakan dalam bentuk diagram panah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Langkahnya sama ya, seperti tadi yang di fungsi linier. Setelah itu, nyatakan ke dalam bentuk diagram panah. Jadi bentuknya kurvanya melengkung. Nah, seperti ini. Ya, nanti titik-titiknya dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, setelah ini kan tarik garisnya yang dari awal sampai akhir. Nah, berbentuk garis melengkung seperti ini. Ini disebut dengan parabola. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, jelas ya? Demikian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.